Di jantung hutan Papua, saat bayang-bayang senjata dan teror memeluk setiap langkah, 3 Jenderal Kopassus turun tanpa banyak bicara. Mereka bukan sekadar prajurit, tapi legenda hidup yang datang bukan untuk memerangi rakyat, melainkan untuk merebut kembali harapan. Di balik misi senyap, ada kisah keberanian, pengkhianatan, dan pengorbanan. Ini bukan sekadar operasi militer, ini adalah pertaruhan terakhir demi keutuhan negeri. Inilah kisah nyata dari tanah yang pernah dianggap tak bisa dijangkau, zona merah Nduga. Langit Nduga menggantung berat. Awan hitam pekat menyelimuti gugusan pegunungan yang menjulang bagai tembok alami. Sementara embusan angin membawa aroma lembab hutan dan tanah basah. Di tengah belantara yang lebat, sebuah gubuk berdinding papan, Reyot berdiri tersembunyi. Di dalamnya, suasana tegang mengental seperti kabut yang tak mau pergi. Suara radio tua menderak pelan. PKLM Elang Nusantara diperkirakan mendarat Sabtu pagi di Kenyam. Lapor seorang anggota bersuara muda. Mereka membawa pasukan gabungan dan 2 pejabat tinggi dari pusat. Di depan radio, duduk seorang pria berambut kusut sebahu, tubuh kurus berotot, mata merah, menyala seperti bara yang siap menyambar. Ia adalah Sebi Sambom, tokoh keras dari kelompok bersenjata separatis yang telah lama menjadi momok di wilayah pegunungan tengah Papua. "Mereka berani masuk ke sini dengan pesawat itu?" tanyanya. Pelan, nyaris seperti bisikan tapi penuh tekanan. "Ya, Komandan," saut yang lain. "Dan mereka didampingi oleh Jenderal Bintang 3 dari Komando Khusus." Sebi terdiam beberapa saat, giginya mengerat. Ia memandang peta lusuh di dinding yang dipenuhi tanda merah dan lingkaran hitam. Kenyam, titik sasaran mereka ada tepat di tengah. "Pesawat itu harus jatuh," gumamnya. Para anak muda yang duduk bersila di sekelilingnya, sebagian masih berusia belasan tahun, menunduk. Mereka membawa senapan tua, sebagian karatan, tapi mereka cukup gila untuk menembakkan senjata itu ke langit, asal Sebi memberi perintah. "Kalian tahu tugasnya. Gunung di sisi utara kita kuasai. Pas pesawat mulai mendarat, sasar ke arah sayap. Buat kokpit, jangan pikirkan siapa yang di dalamnya. Yang penting, tidak boleh sampai hidup kembali ke pusat." Lelaki itu berdiri. Nafasnya berat, hatinya penuh amarah. Tapi di balik itu, tersembunyi kekhawatiran yang tak ia tunjukkan. Nama salah satu jenderal yang dikabarkan ikut dalam rombongan, ia kenal. Dan itu bukan jenderal biasa. Di landasan udara, Timika, pagi masih gelap. Pesawat turboprop PKLM Elang Nusantara telah dinyalakan. Rotor perlahan berputar. Di dalam kabin, 2 pejabat tinggi negara duduk tenang. Satu mengenakan seragam loreng dengan lambang pertahanan nasional. Satunya lagi, sipil berpakaian gelap dan helm balistik di kepala. Di hadapan mereka berdiri seorang pria tegap berseragam baret merah. Sorot matanya tajam, kulitnya terbakar matahari, dan setiap geraknya menunjukkan disiplin tempur kelas atas. Ia adalah Jenderal Bintang 3 dari satuan paling elit, Komando Pasukan Khusus. Di antara pasukannya, ia dikenal dengan julukan hantu Rimba. "Misi ini prioritas nasional. Kami buka jalur di Bandara Kenyam. Keamanan perimeter akan dijaga penuh. Setelah itu, kami kawal hingga ke pos taktis," katanya tegas, suaranya nyaris tanpa emosi. Di belakangnya, 2 jenderal lain berdiri sigap. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan Dugua dan Komandan Operasi Habema. 3 kepala militer dengan reputasi paling ditakuti di medan Papua kini berada dalam satu pesawat. Tak ada ruang untuk kesalahan. Wilayah ini masih aktif. Setiap langkah adalah potensi penyergapan, ucap Komandan Habema sambil menatap tablet berisi peta satelit. Tapi kita tahu siapa yang mengatur bayang-bayang di hutan itu. Dan kali ini, kita datang tidak sekadar membawa peringatan. Sementara itu, di balik pepohonan rimbun, radio genggam Sebi kembali berderak. "Komandan, ada konfirmasi. Jenderal Kopassus itu benar ikut turun." Sebi mematung. "Hantu Rimba," gumamnya. "Jadi dia datang juga?" "Pernah, bertahun lalu, salah satu kamp besar kelompok mereka di bumi hanguskan oleh satuan tempur yang dipimpin langsung oleh pria itu. Banyak rekannya tewas, beberapa sahabatnya hilang tanpa jejak. Sebi sendiri nyaris mati tertembak. Kini, sosok itu kembali
dan langsung ke jantung wilayahnya. Ini bukan lagi tentang pesawat, katanya perlahan. Ini tentang mempertahankan harga diri. Namun para pemuda di sekelilingnya mulai gelisah. Nyali mereka tidak sekokoh sang komandan. Legenda tentang hantu rimba bukan isapan jempol. Ia dikenal sebagai pemburu hantu yang justru jadi hantu di antara pohon-pohon. Pukul 5:10 pagi, pesawat mendarat di Kenyam. Sunyi menyelimuti landasan. Kabut belum terangkat. Tapi dari balik kabut, puluhan pasukan berseragam hitam bergerak cepat, senyap, efisien, menyisir tanpa suara. Jenderal itu turun, menghela napas, lalu memandang sekeliling. Zona ini akan kita bersihkan, ucapnya pelan. Di hutan, Sebi mendongak. Ia tahu, hari itu, zona merah akan berubah menjadi arena perhitungan terakhir. Kabut pagi masih menyelimuti dataran tinggi Kenyam. Dari kejauhan, suara gemuruh baling-baling pesawat PKELM Elang Nusantara mulai terdengar samar, seperti geraman makhluk asing yang mendobrak kesunyian rimba. Di atas perbukitan sebelah timur, sekumpulan pria bersenjata mulai bersiap. "Sudah dapat visual?" tanya salah satu dari mereka, matanya menempel di teropong bidik tua. "Negatif, tapi suaranya makin dekat. Jalur pendaratannya pasti lewat sini," jawab rekannya sambil memeriksa munisi di magasin senapan serbu rakitan. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Yoman, baru 18 tahun namun sudah 5 kali ikut penyerangan, tampak gelisah. Ia memandangi laras senjatanya yang sedikit berkarat. Tangan kirinya gemetar. "Kenapa kita harus menyerang pesawat itu?" bisiknya pelan. "Karena mereka datang untuk menghancurkan kita," ujar seorang pria tua yang mereka panggil Ombeng, mantan pengintai hutan. "Kalau mereka berhasil, kalian akan jadi buronan seumur hidup, atau mati dalam tidur kalian sendiri." Yoman menelan ludah. Ia tahu siapa yang ada dalam pesawat itu. Desas-desusnya menyebar seperti kabar angin. Jenderal baret merah dengan reputasi menyeramkan. Orang-orang menyebutnya hantu rimba karena ia muncul di tengah kegelapan hutan lalu hilang setelah menghabisi semua targetnya. "Bersiap," ujar Ombeng. Senjata diangkat, jari menyentuh pelatuk. Di antara kabut yang menggantung, suara pesawat semakin jelas. Detak jantung para penunggu di bukit berpacu dengan waktu. Sementara itu, di dalam pesawat PKLM Elang Nusantara, suasana hening namun tegang. Sang Jenderal Bintang 3 duduk di kursi bagian depan, mengenakan rompi anti peluru lengkap dengan headset komunikasi. "Kita masuk zona bahaya dalam 2 menit, suara pilot terdengar di saluran komunikasi. "Kita sudah siap," jawab Jenderal. "Itu. Pastikan pendaratan langsung di titik pengamanan. Sisanya kami yang tangani." Di sisi lain kabin, pejabat berpakaian sipil diam menunduk, memeluk berkas dan perlengkapan pengamanan pribadi. Meskipun bukan bagian dari satuan tempur, kehadirannya tetap penting untuk simbol negara, menunjukkan bahwa negara tidak tunduk pada ancaman. Jenderal melirik ke jendela kecil di sampingnya. Kabut mulai menipis, menyisakan pemandangan hutan lebat dan jalan setapak yang meliuk bagai ular. Ia mengenali medan itu. Tempat yang dulu menjadi ladang pemburuan dan pertempuran dalam operasi besar beberapa tahun silam. "Zona merah ini dulu sudah kami ratakan, tapi mereka kembali," gumamnya lirih. "Sekarang kita buat mereka menghilang selamanya." Di atas bukit, Ombeng memberi aba-aba. Dalam 10 detik mereka melintas di atas kepala. "Siapkan senjata, tembak hanya saat aku beri perintah." Yoman menelan ludah. Jari telunjuknya menempel di pelatuk. Jantungnya berdetak begitu kencang, seperti hendak meledak. Suara pesawat kini terdengar jelas. Bayangan hitamnya mulai muncul di balik awan tipis, perlahan menukik turun menuju landasan. Namun belum sempat perintah tembak dilontarkan, ledakan kecil terjadi di sisi kiri perbukitan. Duar, kilatan cahaya oranye dan suara keras mengguncang tanah. "Apa? Itu? Siapa menyerang?" teriak salah satu anggota kelompok separatis. Dari sisi bukit lain, pasukan khusus TNI yang telah melakukan penyusupan sejak malam sebelumnya bergerak cepat menyerbu titik persembunyian. "Serbu!" Suara komandan pasukan bergema di radio taktis mereka. Granat asap dilontarkan, mengaburkan pandangan lawan. Peluru-peluru tajam mulai berdesing di udara.
Beberapa anggota kelompok separatis melarikan diri panik, sementara sisanya berusaha membalas. Tembakan secara membabi buta. Om Beng tertangkap dalam baku tembak. Ia roboh, tertembak di bahu, lalu diseret mundur oleh rekannya. "Jebakan! Mereka sudah tahu kita di sini!" teriaknya. Yoman terdiam, bingung, tubuhnya membeku di balik semak. "Yoman, mundur! Mundur!" teriak salah satu temannya. Namun Yoman malah memandang pesawat yang perlahan mendarat aman di landasan, dikelilingi barisan pasukan bersenjata lengkap. Di antara mereka, sosok tinggi besar dengan baret merah menuruni tangga pesawat, mengangkat tangannya memberi komando cepat ke seluruh satuan. Tak perlu mengenal wajahnya, aura kepemimpinannya cukup untuk membuat semua yang melihatnya tahu. Ini, dia sosok legendaris itu. Hantu Rimba. Pasukan gabungan berhasil mengamankan perimeter bandara. Dalam waktu singkat, wilayah sekitar titik pendaratan dibersihkan dari ancaman. Sang jenderal melangkah mantap di atas tanah kenyam. "Laporan," ucapnya pada komandan lokal, "zona utara dibersihkan. Tidak ada korban dari pihak kita. Beberapa musuh melarikan diri ke arah barat. Tim pengejar sudah dikirim." "Baik, kita lanjut ke pos taktis. Jangan beri mereka waktu untuk mengatur ulang." Sementara itu, di atas bukit yang mulai sunyi, Yoman bersembunyi di balik batu. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menyadari ini bukan sekadar perang ideologi. Ini adalah pertarungan nyawa, dan musuh mereka bukan manusia biasa. Ia adalah hantu yang hidup di antara pepohonan. Langit kenyam mulai terbuka. Kabut pagi yang semula menyelimuti pegunungan perlahan terangkat, memperlihatkan jalur-jalur setapak berlumpur yang digoreskan oleh roda kendaraan taktis TNI. Di tengah medan yang berat itu, konvoi kendaraan tempur bergerak pelan namun mantap, membawa para prajurit dan perwira menuju jantung operasi mereka. Pos taktis Masariku. Pos itu berdiri kokoh di antara pepohonan dengan pagar kawat berduri dan menara pandang dari baja ringan. Bendera merah putih berkibar kencang di tengah kompleks. Di dalamnya, para prajurit dari Yonif 700 Gyukasi 3 Masariku telah bersiap sejak subuh. Mereka tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah kunjungan petinggi negara dan pimpinan tertinggi mereka. Sosok yang dalam legenda Medan disebut bayangan. Terakhir sebelum peluru terakhir, saat kendaraan lapis baja berhenti di halaman pos, para prajurit berdiri tegap, membentuk barisan. Pintu kendaraan terbuka dan sang jenderal turun dengan tenang. Matanya menyapu seluruh area, menilai kekuatan, kesiapan, dan yang paling penting, semangat prajuritnya, komandan pos. Panggilnya tegas. Seorang perwira muda dengan wajah keras namun penuh hormat segera maju dan memberi hormat. "Siap, Jenderal, laporkan situasi. Pos taktis Masariku dalam status siaga penuh. 2 regu pengintai disebar ke sektor barat dan tenggara. 1 regu mobile standby di jalur darurat. Tidak ada pergerakan mencurigakan dari kelompok bersenjata sejak ledakan di Bukit Barat." Jenderal mengangguk. "Bagus. Hari ini kita tunjukkan pada mereka bahwa negara ini tidak pernah tidur." Ia lalu berjalan ke dalam ruang komando. Dindingnya penuh peta topografi, grafik intelijen, dan foto-foto markas separatis yang telah dihancurkan. Di tengah ruangan, meja besar dipenuhi laporan operasi, peta taktis, dan perangkat komunikasi. "Hubungkan saya dengan komando pusat," perintahnya. Seorang teknisi radio segera memutar tombol dan menyambungkan saluran. Suara dari pusat terdengar jelas di speaker. "Jenderal, pusat mendengar. Silakan. Kami telah mendarat dengan aman. Titik pengamanan berhasil didirikan. Pos Masariku siap untuk operasi lanjutan. Kami menduga sebagian sisa kelompok masih bersembunyi di sektor barat. Mohon perintah selanjutnya." Lanjutkan dengan patroli perimeter. Fokus pada sektor barat dan tenggara. Hindari bentrokan langsung. Intelijen menyebutkan kemungkinan ada senjata berat disembunyikan. Siap. Jenderal mematikan saluran dan memandang peta. Tangannya menunjuk ke arah celah di antara 2 bukit. Disinilah mereka akan mundur. Tempat yang sama mereka gunakan 5 tahun lalu untuk kabur. Kirim 1 regu pengintai lewat jalur sungai. Sisanya siaga.
Seorang ajudan mendekat. Pihak sipil sudah siap untuk meninjau lokasi pembangunan sekolah dan rumah sakit lapangan. Bagus, tapi pastikan zona itu sudah dinyatakan hijau. Aku tidak mau kejadian penyergapan seperti tahun lalu terulang. Dimengerti? Sementara itu, di lereng Bukit Barat, Yoman masih bersembunyi. Tubuhnya lelah, pakaiannya kotor bercampur darah rekannya yang tertembak. Ia menyaksikan pergerakan pasukan dari kejauhan. Dengan mata sendiri, ia melihat bagaimana pasukan berseragam. Loreng itu bergerak cepat, terkoordinasi, dan tanpa ampun. Ia bukan lagi anak yang percaya bahwa sembunyi di balik pohon akan menyelamatkan nyawa. Ia tahu, jika mereka ingin mencarinya, hutan selebat apapun tak akan mampu menyembunyikannya. Di kejauhan, ia melihat asap mengepul dari arah pos Masariku. Di sanalah mereka yang kini mengepung semua harapannya untuk membebaskan tanah. Wien, setidaknya menurut apa yang diajarkan padanya selama ini. Namun sekarang, ia tak yakin lagi. Kembali di pos Masariku, sang jenderal berdiri di lapangan depan, menatap para prajuritnya. "Kalian di sini bukan untuk menakut-nakuti," katanya keras. "Kita bukan penjajah, tapi kita juga bukan pelayan bagi mereka yang membawa senjata dan membakar sekolah." Ia menatap mata satu persatu prajuritnya. "Kita di sini untuk menanam kembali kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun bukan dengan peluru, tapi dengan disiplin, ketegasan, dan kehormatan." Para prajurit menjawab serentak, "Siap, Jenderal." Lalu ia menoleh pada perwira penghubung. "Siapkan helikopter. Setelah ini kita ke titik pembangunan rumah sakit. Saya ingin pastikan warga tahu. Kita datang bukan untuk perang, tapi untuk pulang." Perintahnya diikuti. Mesin helikopter mulai dipanaskan di ujung landasan kecil di dalam pos. Angin dari baling-baling mengguncang dedaunan di sekitar, menandai dimulainya fase berikutnya dalam misi hari itu. Menembus zona abu-abu, untuk mengubahnya menjadi zona damai. Dan sang hantu rimba melangkah kembali ke dalam bayang-bayang tugasnya. Tegas, sunyi, tapi selalu menggetarkan lawan yang mencoba melawan arah Republik. Helikopter TNI mendarat dengan hentakan kuat di tanah lapang yang sebelumnya merupakan kebun milik warga. Daun-daun beterbangan, debu menyapu tenda-tenda darurat yang didirikan untuk penyambutan. Di pinggir lapangan, puluhan anak kecil berseragam, lusuh berdiri berjejer, mata mereka membelalak tak percaya. Seumur hidup, mungkin baru kali ini mereka melihat pesawat sedekat ini. Tapi lebih dari itu, mereka tak menyangka bahwa orang-orang berseragam loreng itu datang bukan membawa senapan, melainkan buku, papan tulis, dan harapan. Dari dalam helikopter, sang jenderal turun dengan langkah mantap. Di belakangnya, beberapa perwira dan tenaga medis sipil mengikuti. Mereka membawa perlengkapan dasar untuk perawatan, kebutuhan sekolah, serta peta pembangunan fasilitas sipil yang akan dibangun di distrik itu. Lokasi ini dipilih sebagai tempat berdirinya kembali sekolah dasar yang dulu dibakar oleh kelompok separatis saat menolak program nasional. Lapor, tempat aman, perimeter telah diamankan. Warga sudah dikumpulkan di tenda pusat, ucap seorang kapten muda sambil memberi hormat. "Bagus, bawa saya ke lokasi bangunan yang lama." Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang mulai ditumbuhi semak. Sekitar 200 meter dari lapangan, reruntuhan bangunan terlihat. Bekas tiang kayu hangus, atap seng berserakan, dan sisa-sisa papan tulis yang pecah terinjak lumpur. Itu dulunya sekolah. Kini hanya puing dan kenangan. Jenderal berdiri lama di depan bekas ruang kelas. Selembar kertas kumal masih tertempel di dinding, bekas jadwal pelajaran. Ada tulisan tangan bocah kecil di sana. "Cita-citaku ingin jadi guru." Wajah jenderal mengeras, tapi bukan karena marah, melainkan karena luka. "Dulu, saya juga belajar di bangunan seperti ini," ucapnya pelan. "Tapi setidaknya saya bisa menyelesaikannya." Mereka bahkan belum sempat duduk tenang. Ajudan di sampingnya menunduk hormat. "Perintah jenderal? Bangun kembali sekolah ini. Mulai besok, kirim alat berat. Prioritaskan bahan bangunan datang dari Timika secepatnya." "Siap." Sementara di balik bukit kecil di seberang lokasi, Yoman dan 2 orang pemuda lainnya bersembunyi di balik bebatuan. Mereka mengamati dari kejauhan, tanpa senjata,
tanpa perintah. Komandan mereka menghilang sejak pagi. Sinyal radio pun sunyi. Yang tersisa hanya desas-desus bahwa kelompok Kopassus telah mengepung seluruh akses masuk ke wilayah ini. Lihat mereka, bawa buku, gumam salah satu pemuda. Jebakan itu. Mereka mau cuci otak anak-anak, balas yang lain cepat. Tapi Yoman tak menjawab. Matanya hanya terpaku pada bocah-bocah yang tadi melambai ke arah helikopter. Mereka tertawa, berlarian. Tak ada rasa takut, tak ada kebencian, hanya kegembiraan. Kegembiraan polos yang dulu juga pernah ia rasakan sebelum ayahnya dibunuh dalam baku tembak yang entah siapa memulai. Yoman, temannya, menyenggol. Kalau mereka beneran bangun sekolah, anak-anak bisa belajar lagi. Kita dulu nggak sempat. Terus kita diem aja, jadi budak negara. Yoman menunduk. Tidak, ini bukan soal tunduk atau melawan. Ini soal apa yang benar dan salah, dan itu kini tak lagi mudah dijawab. Di tenda pusat, Jenderal menyapa para orang tua yang datang dengan wajah bingung, takut, tapi juga penuh harap. Beberapa ibu membawa anak-anak yang kurus dan tampak kurang gizi. Seorang guru tua, satu-satunya yang tersisa di distrik itu, maju dan mencium tangan sang jenderal. Saya pikir tak akan pernah lagi lihat sekolah berdiri di sini, ucapnya dengan mata berkaca. Kita bangun bukan hanya sekolah, Pak Guru, jawab jenderal. Kita bangun harapan. Dari belakang, seorang bocah laki-laki mendekat dan menarik-narik lengan baju sang jenderal. Om tentara, kalau sekolah udah jadi, boleh saya belajar jadi dokter? Jenderal berlutut, sejajar dengan bocah itu. Ia menepuk bahu kecil yang kurus itu. Bukan cuma boleh, kamu wajib jadi dokter, karena daerah ini butuh kamu nanti. Tawa bocah itu meledak dan disambut senyum oleh ibu-ibu yang menyaksikan. Di tengah tanah yang dulu penuh trauma dan luka, sebuah tawa bocah menggema, menandai bahwa mimpi tak pernah sepenuhnya padam selama masih ada yang percaya. Sore mulai turun saat truk-truk logistik tiba membawa kerangka baja dan semen. Pembangunan dimulai tanpa seremoni, tanpa pidato panjang. Hanya kerja dan kerja, karena di tengah api konflik, harapan tak perlu banyak bicara, cukup berdiri, cukup hadir, cukup menjadi nyata. Dan di antara semuanya, berdiri tegak sosok yang dulu dijuluki hantu rimba, kini menjadi pelindung harapan. Bukan dengan peluru, tapi dengan keputusan. Dan hari itu, sekolah kembali dibangun. Di tengah api, mimpi mulai menyala kembali. Langit kenyam gelap sejak pagi. Awan pekat menggulung seperti selimut abu, menggantung rendah seolah menunggu waktu yang tepat untuk pecah. Angin menderu dari utara, membawa dingin dan kecemasan. Tapi di lapangan tengah camp distrik, suara palu dan mesin genset tetap menggema. Proyek pembangunan sekolah terus berjalan, tak peduli hujan atau perang. Jenderal berdiri di bawah tenda komando, matanya menatap peta besar yang terbentang di atas meja. Di sekelilingnya, beberapa perwira Kopassus dan aparat gabungan dari Polri, serta Satgas Damai Kartens berdiskusi. Laporan datang bertubi-tubi tentang pergerakan sisa-sisa kelompok separatis yang tak jelas arah, warga yang mulai kembali dari hutan, dan kabar samar tentang sosok misterius yang mengintai dari lereng selatan. Sinyal radio kita sempat disadap, Jenderal, lapor seorang letnan kolonel. Tapi kami yakin mereka hanya memantau, tidak menyerang. Belum menyerang, koreksi, Jenderal tajam. Mereka hanya butuh satu alasan kecil untuk membuat kekacauan besar. Jangan beri celah sedikit pun. Di luar, hujan mulai turun. Rintik pertama menghantam atap seng, lalu berubah menjadi deras yang tak bersuara. Tanah mulai becek, anak-anak yang sebelumnya bermain di tenda pengungsian, kini berlarian mencari tempat berteduh. Jenderal berjalan keluar tenda, berdiri di bawah hujan dengan tubuh tegap. Ia mendongak ke langit, wajahnya terkena air hujan yang dingin. Seorang ajudan segera menyodorkan payung, tapi ditolak halus. Biarkan saja, langit sedang berbicara. Berbicara apa, Jenderal? Bahwa mereka yang kita lawan bukan cuma manusia, tapi juga rasa takut, rasa ragu, dan kutukan panjang dari sejarah. Di sebuah lereng gunung yang menghadap ke Kenyam, Yoman dan dua kawannya berteduh di gua sempit. Dari celah-celah batu, mereka melihat sekolah yang dibangun kembali itu perlahan terbentuk.
Kerangka baja sudah berdiri, atap logam mulai dipasang, dan bahkan cat putih sudah mulai melapisi dindingnya. Cepat sekali mereka bangun, gumam salah satu kawannya. Seperti tak takut kita sama sekali, Yoman diam. Sejak 3 malam lalu, ia belum tidur. Bayangan bocah kecil yang meminta izin belajar jadi dokter itu terus terngiang. Ia tahu siapa anak itu. Keponakan jauh dari temannya yang dulu ikut mengangkat senjata, lalu tewas tertembak dalam baku tembak di pasar. Sebelum mati, dia cuma sempat bilang, "Jangan biarkan adikku seperti aku," kata Yoman lirih. "Hah? Kau bicara apa? Besok aku turun ke kampung, lihat sendiri. Kalau itu semua hanya tipu daya, aku sendiri yang akan membakar bangunan itu." Kawannya melotot. "Kau gila? Itu markas militer sekarang." "Terserah, aku harus tahu sendiri. Kita sudah terlalu lama dibutakan." Malam hari, hujan mereda, digantikan kabut tebal yang menyelimuti Kenyam. Di atas bukit kecil di sebelah timur, seorang biksu tua bersama 2 warga mendaki membawa obor. Mereka membawa lonceng kecil yang dibunyikan setiap kali langkah mereka menjejak tanah. Suara lonceng berdenting pelan, seperti menenangkan tanah yang lama diguncang konflik. Mereka menuju satu pohon besar yang tumbuh tepat di tengah bekas perkampungan. Tua, pohon yang dipercaya warga setempat sebagai tempat arwah para leluhur berkumpul. Jenderal mendengar laporan tentang ritual malam itu dari babinsa setempat. Alih-alih melarang, ia justru meminta agar pengamanan dijaga, tapi tidak mengganggu. Ia tahu, bagi warga, alam lebih dari sekadar lingkungan. Ia adalah penanda, ia adalah sejarah. Dan benar saja, saat fajar menyingsing, setelah ritual itu selesai, langit Kenyam berubah cerah. Awan bergeser, kabut menghilang, dan pelangi muncul dari arah barat, melengkung tinggi seolah melindungi distrik yang mulai bangkit itu. Seorang anak menunjuk ke pelangi sambil berseru, "Itu tanda dari langit, tanda damai sudah datang." Jenderal tersenyum tipis. Ia berdiri di samping pohon besar yang semalam digunakan ritual. Ia tidak percaya takhayul, tapi ia menghormati keyakinan. Dan kadang, di tempat seperti ini, keyakinan lebih kuat daripada logika. Di belakangnya, seorang staf sipil dari kementerian mencatat semua peristiwa itu dalam laporan. Tapi, laporan tak akan pernah bisa menangkap rasa yang hadir di pagi itu. Rasa yang tumbuh bukan dari senjata, bukan dari perintah, tapi dari harapan yang perlahan menjalar seperti matahari pagi di balik kabut. Yoman tiba di kampung pukul 10 siang. Dengan baju biasa dan wajah penuh keraguan, ia berjalan pelan ke arah sekolah, baru yang belum sepenuhnya selesai. Beberapa tentara melihatnya, tapi tidak menegur. Seorang prajurit muda bahkan menyodorkan air minum. "Ngana warga sini kah? Mari masuk lihat sekolah. Besok kita mulai kelas percobaan." Yoman diam, lidahnya keluh. Ia melangkah masuk ke gedung. "Yuk, baru itu." Bau cat masih menyengat, tapi ia melihat papan tulis baru, kursi-kursi kecil yang ditata rapi, dan sebuah meja dengan tulisan, "Untuk guru pertama." Ia berdiri lama, sangat lama, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Namun di luar ia berhenti, menatap ke langit. Pelangi masih ada di sana. Dan entah mengapa, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yoman tersenyum. Matahari mulai bergeser ke barat, menyinari Kenyam dengan cahaya hangat yang keemasan. Sekilas, suasana seperti desa biasa. Anak-anak berlari-lari di lapangan, ibu-ibu mencuci pakaian di tepi sungai, dan suara palu dari proyek sekolah yang terus berdenting. Tapi bagi pasukan di pos komando taktis, keheningan semacam ini justru membuat waspada. Jenderal berdiri di depan tenda utama sambil mengamati sekitar melalui teropong. Sudah lebih dari seminggu sejak mereka tiba dan tidak ada serangan besar. Beberapa tembakan dari jauh pernah terdengar, tapi tidak pernah cukup dekat untuk disebut ancaman langsung. Senjata mereka mungkin diam, tapi dendam mereka belum mati, gumamnya pelan. Letkol Bram, komandan lapangan Kopassus yang ditugaskan di sektor timur, melapor langsung sore itu. Jenderal, patroli pagi tadi menemukan ranjau rakitan di jalur pemukiman. Lama, dekat lereng Muara Mugi, Jenderal menoleh cepat. "Korban? Syukurlah belum.
tim penjinak berhasil netralkan sebelum sempat meledak. Tapi, jenis rakitannya berbeda, lebih canggih dari biasanya. Seperti bukan buatan lokal, artinya ada pasokan baru dari luar. Ya, atau ada pelatihan baru dari pihak yang lebih besar. Kita mungkin sedang diawasi. Jenderal menatap peta. Jalur Muara Mugi mengarah langsung ke hutan lebat yang selama ini dikenal sebagai tempat persembunyian Egyanus Kogoya dan sisa-sisa OPM. Jika benar mereka mulai beradaptasi dengan teknologi perang modern, maka konflik ini akan naik kelas dan lebih berbahaya. Sementara itu, di sisi timur Kenyam, Yoman berdiri di tepi sungai menatap arus yang mengalir perlahan. Tangannya menggenggam sebutir batu kecil yang diambilnya dari dekat sekolah. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa bangunan itu nyata, bahwa anak-anak akan belajar, bukan bersembunyi, bahwa suara denting peluru bisa tergantikan oleh suara lonceng. Sekolah. Ia tak tahu harus senang atau takut. Tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke arahnya sambil membawa sesuatu. Om Yoman, ini punyamu kah? Bocah itu menyerahkan potongan logam kecil berkarat, pecahan dari sebuah ranjau darat. Matanya yang bulat dan polos memandang tanpa rasa takut. Yoman tercekat. Dari mana kamu dapat ini? Dari belakang rumah kosong itu, tempat kita main kemarin. Yoman langsung berdiri. Rumah kosong itu dulunya markas kecil milik kelompoknya. Tempat mereka menyimpan senjata dan mengatur siasat. Jika ada ranjau tertinggal di sana, berarti warga bisa jadi korban kapan saja. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan kembali ke pos militer. Tak peduli risiko ditangkap atau disangka mata-mata, ia harus bicara. Sekarang, di pos komando, suasana sedang tegang. Jenderal baru saja menerima kabar dari tim Elang Hitam, unit pengintai khusus yang menyusup hingga 5 km ke dalam zona merah. Hasil rekaman drone termodifikasi mereka menunjukkan aktivitas mencurigakan di sebuah lembah kecil. Tampaknya mereka sedang mengubur sesuatu, lapor perwira pengintai. Bukan mayat, tapi objek logam dalam jumlah banyak. Gudang ranjau? Tanya jenderal. Mungkin. Tapi yang aneh, bendera asing berkibar di antara tenda mereka. Bukan OPM. Jenderal menyipitkan mata. Situasi berubah. Ini bukan sekadar konflik. Separatis. Ada permainan asing di dalamnya. Entah penyelundup senjata, tentara bayaran, atau kekuatan gelap yang ingin Papua terus terpecah. Sebelum ia memberi perintah, seorang prajurit datang terburu-buru. Jenderal, ada warga lokal bernama Yoman. Dia minta bicara langsung, mendesak. Yoman? Jenderal mengingat nama itu. Mantan simpatisan yang mulai menunjukkan perubahan sikap, bawa dia masuk. Tak lama, Yoman berdiri di hadapan jenderal, masih dengan wajah lelah dan basah oleh keringat. Ada ranjau lama tertinggal di bekas rumah kosong dekat kampung. Anak-anak bermain di sana. Kalau tidak segera disisir, bisa memakan korban. Jenderal menatap Yoman lama. Kau yakin ini bukan jebakan? Yoman mengangkat tangan. Kalau saya bohong, saya siap dipenjara. Tapi kalau saya benar dan tidak bertindak, bisa-bisa anak yang punya masa depan itu malah hancur. Jenderal menarik napas panjang. Ia melihat ke Letkol Bram. Kirim regu sapu ranjau malam ini juga. Pastikan area itu bersih. Dan kau, katanya ke Yoman, ikut jadi penunjuk jalan. Yoman mengangguk pelan. Ia tahu jalan itu penuh bahaya. Tapi kali ini, ia berjalan bukan untuk perang. Ia berjalan untuk menyelamatkan. Dan malam itu, di bawah langit kenyam yang kelam, langkah-langkah senyap pasukan dan satu orang mantan pemberontak mulai menyusuri jalan-jalan yang dahulu penuh dendam demi masa depan yang kini mulai tumbuh di balik reruntuhan. Hujan turun rintik-rintik saat tim sapu ranjau mulai bergerak dari pos komando taktis. Di depan barisan, Yoman berjalan pelan dengan lampu kepala kecil menyorot tanah lembab. Langkahnya hati-hati namun yakin. Di belakangnya, 6 prajurit Kopassus mengikuti mengenakan perlengkapan lengkap dan peralatan pendeteksi logam. Letkol Bram memimpin langsung misi malam itu. Ia tahu medan yang mereka susuri dulunya zona perang intens. Setiap jengkal tanah bisa menyimpan bahaya. Dan malam yang sepi,
bisa menyamarkan kehadiran musuh. Kita sampai, ujar Yoman perlahan. Ia menunjuk ke arah rumah kayu tua yang dindingnya mulai lapuk. Di belakang sana, tempat anak-anak sering main. Tim berhenti. Letkol Bram memberi isyarat tangan. 2 orang prajurit langsung merayap ke depan, menyapu tanah dengan detektor logam. Suara perangkat mereka berbunyi lembut, lalu mengeluarkan bunyi panjang. Tit! Sebuah sinyal. Positif, bisik salah satu dari mereka. Mereka menggali hati-hati. Dalam waktu 5 menit, sebuah ranjau aktif berhasil ditemukan, terselip di bawah akar pohon. Penjinakan segera dilakukan, dan alat peledak itu akhirnya dinonaktifkan dengan prosedur cepat. Baru 1, kata Yoman. Saya curiga masih ada lagi. Letkol Bram mengangguk. Teruskan penyisiran. Di tempat lain, Jenderal masih terjaga di pos komando. Ia menatap peta besar di meja dengan bendera-bendera kecil yang menunjukkan titik patroli dan lokasi ranjau yang baru ditemukan. Pikirannya berat. Bukan hanya karena ranjau-ranjau itu, tapi juga kabar dari tim Elang Hitam. Jenderal, seorang staf perwira mendekat, kami menerima cuplikan audio dari drone. Percakapan dalam bahasa asing, terdengar seperti Rusia atau mungkin Slavia. Jenderal menyipitkan mata. Sudah dicek? Sedang dianalisis. Tapi salah satu potongan suara menyebutkan eksperimen Medan Papua dan pasokan amunisi laut. Jenderal mengepal tangannya. Mereka jadikan tanah ini ladang uji coba. Pikirannya langsung melesat pada kemungkinan yang lebih besar. Konflik Papua bukan lagi urusan dalam negeri semata. Ada kekuatan luar yang bermain, menyuplai senjata, bahkan mungkin melatih taktik perang kepada kelompok bersenjata. Jika dibiarkan, ini bisa menjelma menjadi bencana geopolitik. Kembali ke lapangan, tim penjinak telah menemukan 3 ranjau lain. Salah satunya dalam kondisi sangat baru, belum sempat berkarat dan kabel peledaknya masih bersih. Yoman menyadari sesuatu yang ganjil. Ini bukan rakitan orang kami, katanya sambil memeriksa sisa bahan peledak. Kami tak punya akses ke kabel serat kaca seperti ini. Letkol Bram ikut memeriksa. Ini buatan luar negeri, dan biasanya hanya milik pasukan elit atau kontraktor perang. Ia segera menghubungi komando melalui radio. Kami temukan 5 ranjau, 3 jenis rakitan lokal, 2 asing. Semua berhasil diamankan. Area dinyatakan aman untuk warga. Yoman duduk di batang kayu yang rebah, menghela napas. Dulu saya letakkan senjata di sini untuk melawan. Sekarang saya bantu bersihkan agar anak-anak bisa bermain tanpa takut. Letkol Bram menepuk bahunya. Dan itu membuatmu lebih pejuang dari sebelumnya. Keesokan paginya, kabar tentang ranjau-ranjau yang ditemukan menyebar ke seluruh Kenyam. Para warga mulai berdatangan ke pos komando, memberikan informasi lokasi-lokasi lama yang mungkin masih menyimpan bahaya. Seorang ibu bahkan membawa peta lusuh berisi coretan tangan ayahnya yang dulu ikut kelompok separatis. Ini tempat mereka pernah simpan senjata dan ranjau, katanya. Sekarang anak-anak suka main layang-layang di sana. Jenderal menerima peta itu sendiri. Ia menatap sang ibu, lalu mengangguk pelan. Kami akan pastikan tempat itu aman. Hari itu, pos komando yang tadinya penuh ketegangan mulai dipenuhi warga. Tak hanya tentara yang bergerak, tapi juga masyarakat. Bersama-sama mereka menandai, memetakan, dan membersihkan tanah mereka dari jejak perang. Namun di kejauhan, di atas sebuah bukit gelap yang menghadap Kenyam, 2 pria bersenjata menatap melalui teropong. Dia mulai menggerakkan warga, ujar yang satu, dengan logat asing. Biarkan saja. Semakin banyak yang berkumpul, semakin besar dampaknya jika kita ledakkan sesuatu yang tepat waktu. Mereka tertawa kecil, dan di tangan mereka, sebuah alat pemicu jarak jauh mulai aktif. Menandai bahwa walau Kenyam mulai bersinar, ancaman tak benar-benar padam. Suasana di Kenyam semakin berubah. Setelah misi penyapuan ranjau, pos komando menjadi pusat aktivitas. Warga yang sebelumnya enggan keluar rumah kini mulai berani menata lingkungan. Anak-anak kembali bermain di lapangan terbuka, tawa mereka mengisi udara yang sebelumnya berat oleh ketegangan. Namun di balik kemeriahan ini, Jenderal masih menatap peta dengan wajah serius. Kita tidak boleh lengah, katanya dalam rapat singkat bersama Letkol Bram dan staf intelijen. Ada campur tangan asing yang mulai terkuak.
Ini bukan lagi masalah separatis lokal. Ada kepentingan lain yang mencoba memanfaatkan situasi. Letkol Bram mengangguk. Laporan drone dan komunikasi yang kita tangkap menunjukkan penggunaan bahasa asing, senjata canggih, dan taktik baru. Ini sinyal jelas bahwa mereka mendapatkan dukungan luar. Di tengah rapat, masuk seorang prajurit dengan laporan terbaru. Jenderal, tim pengintaian kami baru saja melihat kendaraan berplat nomor asing memasuki kawasan hutan tak jauh dari lokasi operasi kita. Jenderal menatap tajam. Siapa mereka? Apakah mereka warga sipil atau kelompok bersenjata? Masih dalam penyelidikan, tapi mereka tidak mengenakan seragam TNI atau Polri. Jenderal menghela napas. Ini semakin pelik. Kita harus memperketat pengawasan dan segera melaporkan ke pusat. Di sebuah base camp terpencil jauh di hutan, dua pria asing berwajah dingin tengah membuka peta digital. Suara deras sungai mengalir di dekat mereka dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Kita sudah menempatkan senjata di beberapa titik strategis, kata pria yang mengenakan jaket militer serba hitam. Misi kita adalah memastikan mereka tetap dalam kekacauan agar wilayah ini tidak pernah stabil. Pria lain yang berbicara dengan logat tebal mengangguk. Ya, dan mereka tak tahu siapa sebenarnya kita. Kita bekerja di bayang-bayang. Kita juga sudah mengirim bahan peledak dan amunisi ke kelompok lokal. Dengan begitu, konflik akan terus berkepanjangan. Mereka tidak akan pernah tahu bahwa kita yang menggerakkan ini semua, pria pertama menjawab. Senyum sinis terlukis di wajahnya. Sementara itu, di pos komando, suasana mulai berubah. Tiba-tiba terdengar alarm peringatan dari drone pengintai yang sedang terbang di langit kenyam. Kontak tidak dikenal terdeteksi di sisi barat hutan, lapor operator drone. Menggunakan kendaraan berat dan membawa senjata, Jenderal segera memerintahkan kesiapsiagaan penuh. Segera kirim tim pengintai ke lokasi dan laporkan apapun yang terjadi. Tak lama, suara langkah kaki dan derap kendaraan militer menggema. Namun, ketegangan meningkat saat laporan selanjutnya datang. Jenderal, kendaraan itu bukan dari kita. Platnya tidak terdaftar. Mereka berusaha mendekati jalur suplai kami. Jenderal menggigit bibir. Siapkan pasukan untuk menghadang. Kita harus menjaga jalur ini. Jika mereka bisa menguasai suplai, kita dalam masalah besar. Di sebuah pondok sederhana, Yoman duduk termenung. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah membantu membersihkan ranjau, pikirannya mulai terbuka pada kenyataan yang lebih besar. Ini bukan hanya soal kami atau mereka, gumamnya. Ada kekuatan lain yang ingin menghancurkan kami dari dalam. Seorang anak kecil menghampirinya, membawa secangkir air hangat. Om, kalian harus hati-hati, kata bocah itu dengan polos. Orang-orang aneh sudah datang ke hutan. Yoman mengangguk pelan. Aku tahu, nak, tapi aku tidak akan menyerah. Malam itu, Jenderal mengadakan pertemuan rahasia dengan Letkol Bram dan beberapa staf terdekat. Kita harus waspada terhadap infiltrasi, Jenderal mengingatkan. Ada pihak asing yang menggunakan wilayah ini sebagai tempat eksperimen dan basis operasi. Tugas kita bukan hanya memerangi kelompok bersenjata lokal, tapi juga mengungkap siapa di balik mereka. Letkol Bram mengangguk. Kita akan tingkatkan patroli dan pengawasan intelijen. Semua data dari drone dan sumber lokal harus segera dianalisis. Selain itu, lanjut Jenderal, kita perlu menjalin komunikasi lebih intensif dengan warga. Mereka adalah mata dan telinga kita di lapangan. Semua menyetujui. Mereka tahu di balik perjuangan fisik ada perang informasi dan strategi yang jauh lebih rumit. Di sisi lain, dua pria asing itu kembali ke pos mereka dan mulai merakit alat pengganggu sinyal elektronik. Dengan alat ini, kita bisa memutus komunikasi. Mereka, kata pria berjaket hitam, jika komunikasi mereka lumpuh, koordinasi akan kacau. Pria berlogat tebal mengangguk, ini akan memperlambat mereka. Tapi jangan lupa, kita juga harus memicu konflik antar kelompok lokal agar mereka saling curiga. Di luar, malam menelan hutan Papua dan bayangan gelap dari pihak asing itu semakin membesar. Langit kenyam mendung, awan hitam menggantung berat di atas hutan yang basah.
Udara mengandung aroma tanah dan dedaunan yang baru diguyur hujan semalam. Di pos komando, suasana tegang, bukan karena hujan yang turun, tapi karena kabar yang diterima tim intelijen dini hari tadi. Komunikasi kita sempat lumpuh selama 12 menit. Lapor Kapten Bayu dari bagian komunikasi. Sepertinya ada gangguan sinyal dari luar. Tapi ini bukan interferensi biasa. Frekuensinya sangat presisi, seperti buatan militer asing. Jenderal menyipitkan mata, menatap layar radar. Itu berarti mereka sudah dekat dan bukan sekadar kelompok bersenjata lokal. Letkol Bram menimpali. Kemungkinan kita sedang berhadapan dengan operator-operator bayangan. Pasukan tidak berseragam. Mereka tidak mencari kemenangan militer, melainkan kekacauan. Jenderal berdiri. Suaranya tegas, kalau begitu, kita harus main di jalur mereka. Siapkan tim operasi senyap. Kita akan menyusup ke titik sumber sinyal. Sementara itu, di perbatasan distrik Embua, sekelompok warga sipil melaporkan melihat helikopter tidak bertanda mendarat di dalam hutan pada malam sebelumnya. Laporan itu langsung diteruskan ke tim Satgas. Yoman yang kini secara sukarela menjadi penghubung warga, ikut menemani petugas lapangan. Saya kenal daerah itu, katanya. Dulu lokasi itu digunakan untuk ritual suku, tapi sekarang sudah kosong. Tempat sempurna untuk persembunyian. Apakah Anda bersedia membawa kami ke sana? Tanya seorang prajurit muda. Yoman mengangguk. Saya tidak ingin tanah kami dijadikan tempat permainan orang luar. Di sisi lain hutan, 2 operator asing kini beroperasi di sebuah pos rahasia yang hanya tersamar oleh semak belukar dan jaring kamuflase. Di dalam tenda, mereka memantau sinyal komunikasi militer dan menyusun rencana sabotase berikutnya. Pasukan, mereka semakin cepat tanggap, kata operator bermata biru sambil menyesap kopi hitam. Kita perlu mempercepat misi sebelum kita terdeteksi. Kita juga dapat laporan bahwa salah satu warga mulai membantu TNI. Itu bisa mengganggu operasi infiltrasi kita, sahut rekannya. Kalau begitu, kita harus eliminasi ancaman itu. Dengan senyap. Tim senyap TNI yang dipimpin Sersan Mayor Guntur mulai bergerak malam itu juga. Mereka menembus rimba lebat tanpa cahaya, hanya mengandalkan peta koordinat dari tim siber. Semua komunikasi diam, bisik Guntur. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi, tapi mereka bukan anak-anak yang main perang-perangan. Mereka tiba di radius 300 meter dari sumber gangguan sinyal. Guntur mengangkat tangan, tanda berhenti. Lihat itu, katanya pelan. Di kejauhan, tampak tenda-tenda kecil dengan pancaran cahaya biru redup. Suara alat elektronik terdengar samar. Tampak 2 sosok asing bersenjata lengkap sedang berjaga. Mereka bukan orang Papua, bukan pula warga lokal. Mereka tentara bayaran, gumam, Guntur. Ini bukan permainan biasa. Sementara itu, Yoman bersama 2 prajurit lain telah sampai ke sisi utara hutan. Mereka menemukan sisa-sisa bahan peledak dalam peti kayu bertuliskan kode asing. Tidak ada label resmi, tapi semuanya tertata rapi, seperti milik pasukan khusus. Ini bukan milik OPM, kata salah satu prajurit. Mereka tak punya logistik serapi ini. Yoman diam sejenak. Apa mereka benar-benar ingin membantu OPM atau justru memperkeruh semuanya untuk kepentingan mereka sendiri? Kembali di pos asing, 2 operator mulai curiga. Perangkat kita menerima pantulan gelombang, kata salah satu. Mereka sudah dekat. Siapkan pengalihan. Nyalakan suara-suara palsu dari arah utara. Kita kabur ke arah barat. Namun mereka tak sempat. Tim Guntur sudah mengepung dari 3 sisi. 1 tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Turunkan senjata. Kalian dikepung. Operator pertama langsung menyerah. Yang kedua mencoba kabur, tapi ditembak di kaki dan jatuh terguling ke tanah. Mereka ditangkap hidup-hidup, lalu diborgol dan dibawa ke pos. Keesokan harinya, interogasi terhadap salah satu operator menghasilkan fakta mengejutkan. Mereka dipekerjakan oleh lembaga keamanan swasta berbasis di negara asing, dengan misi mengacaukan situasi politik dan keamanan Papua. Target mereka adalah menggagalkan konsolidasi pemerintah dan memancing konflik berkepanjangan yang bisa digunakan untuk kepentingan ekonomi dan diplomatik pihak asing. Jenderal hanya mengangguk pelan. Sudah kuduga, ini bukan lagi soal separatisme. Ini medan perang multipolar.
Letkol Bram menatap Jenderal. "Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Jenderal?" Jenderal menatap peta besar di hadapannya. "Kita bersihkan sisa mereka. Tapi yang lebih penting, kita harus bangun kepercayaan rakyat. Perang ini tidak akan dimenangkan dengan senjata saja." Pagi itu, kabut menggantung rendah di atas distrik Kenyam. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun aroma kopi dan ubi rebus sudah memenuhi udara di sekitar pos komando taktis Yonif 73 Para prajurit yang kelelahan tampak mulai bersantai, meski tetap bersenjata. Di antara mereka, tampak Yoman duduk bersama Letkol Bram, menyeruput kopi panas sambil memandangi hutan yang masih diam. "Apa menurutmu warga akan percaya bahwa kami datang bukan untuk menciptakan perang?" tanya Bram lirih, tatapan matanya tertuju jauh ke arah rimba. Yoman mengangguk pelan. "Kalau bukan karena kau dan Jenderal, saya mungkin masih percaya bahwa semua orang berseragam itu sama. Tapi sekarang saya tahu, ada yang berbeda." Letkol Bram menghela napas. Perang paling sulit bukan melawan peluru, tapi prasangka. Sementara itu di pos utama, Jenderal sedang menerima laporan hasil interogasi tambahan terhadap operator asing yang ditangkap malam sebelumnya. Tim siber berhasil membongkar perangkat komunikasi mereka. Di dalamnya tersimpan bukti keterlibatan lembaga asing dan rekaman suara perintah sabotase. Dengan bukti ini, kita bisa bawa ke atas, minta pemerintah pusat buat langkah diplomatik, kata Mayor Roni. Analis intelijen Jenderal menatap layar penuh data. "Kita serahkan bagian itu ke Jakarta. Tugas kita sekarang menyatukan kembali wilayah ini dari dalam. Bukan hanya senjata yang membungkam suara Sebi dan kelompoknya, tapi keberanian rakyat untuk percaya pada negara." Keesokan harinya, tim Satgas Damai Cartens memfasilitasi pertemuan rahasia antara tokoh adat, perwakilan pemuda, dan aparat TNI Polri. Tempatnya sederhana, di balai kayu yang dikelilingi semak dan hanya beratap seng. Namun suasana di dalamnya hangat dan penuh kehati-hatian. "Dulu, kami merasa dijaga bukan oleh negara, tapi oleh senjata," ujar seorang kepala suku bernama Iyak. "Tapi minggu ini, kami melihat kalian makan dari piring yang sama dengan warga, tidur di lantai yang sama. Bahkan kalian ikut menggali kubur bagi warga yang tewas kena ranjau." Suara itu menggema dalam keheningan. Seorang pemuda bernama Neles berdiri. "Kami sudah terlalu lama dibohongi. Banyak dari kami percaya OPM adalah jalan keluar. Tapi kalau negara hadir seperti ini, mungkin, hanya mungkin, masih ada harapan." Letkol Bram bangkit dari duduknya. "Kami tidak datang untuk menyuruh, kami datang untuk mendengar. Kalau memang rakyat Papua mau berdiri sendiri, berdiri dengan damai, maka kami akan berada di belakang, bukan di depan." Beberapa hari kemudian, di Dusun Uam, para pemuda mulai membangun kembali jembatan gantung yang selama ini rusak dan tidak bisa digunakan akibat konflik. Mereka menggunakan kayu yang diambil dari hutan sekitar, dibantu oleh teknisi dari tim Zeni Tempur. Tak ada seragam resmi, hanya kaos oblong dan topi lusuh. Tapi semua orang tahu, itu adalah simbol kebersamaan. Yoman, yang menyaksikan dari kejauhan menatap ke arah matahari yang kini mulai menembus kabut. "Mereka akhirnya percaya," gumamnya. Namun tidak semua pihak senang dengan perubahan ini. Di markas tersembunyi, sisa-sisa kelompok bersenjata Egyanus Kogoya berkumpul. Salah satu anggotanya yang terluka akibat bentrokan beberapa pekan lalu menggeram, "Rakyat mulai lari dari kita. Mereka lihat tentara sebagai penyelamat. Kita harus buat mereka takut lagi." Tapi seorang pemuda di kelompok itu menjawab, "Atau mungkin kita yang salah. Kau lihat sendiri, mereka tidak menembaki anak-anak, tidak membakar rumah. Mereka tidak seperti dulu." Pemimpin kelompok itu menatap pemuda itu dengan tajam. "Kau mulai lembek, bukan lembek. Aku hanya mulai berpikir, jika kita memperjuangkan tanah ini, kenapa harus menghancurkan isinya?" Kembali di pos komando, Jenderal berdiri di depan peta besar. Tanda-tanda merah perlahan diganti kuning, lalu hijau. Indikasi bahwa zona rawan mulai berubah menjadi zona aman. "Masih panjang jalannya," kata Letkol Bram. "Tapi kita sudah memulainya," jawab Jenderal. "Dan kadang satu percikan cukup untuk menyalakan harapan seluruh bangsa."
Petang itu, di balai dusun, anak-anak kecil mulai bernyanyi. Lagu-lagu daerah kembali terdengar, diiringi tifa dan suara ibu-ibu yang menumbuk sagu sambil tertawa. Tak ada suara tembakan, tak ada suara sirene, hanya suara kehidupan yang kembali pulih. Dan di sudut balai itu, Jenderal berdiri. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti pada satu titik. Bendera merah putih kecil yang digantung dari tiang bambu berkibar pelan ditiup angin senja. "Untuk ini kita bertarung," bisiknya pelan. "Bukan untuk kemenangan, tapi untuk pulangnya suara-suara yang lama dibungkam." Langit kenyam mulai gelap saat helikopter pengangkut bantuan terakhir mendarat di lapangan kecil dekat pos. Debu beterbangan dan suara baling-baling menggetarkan pohon-pohon sekitar. Di atas tanah itu, para prajurit dan warga bahu-membahu menurunkan karung-karung berisi sembako, alat kesehatan, serta pakaian hangat. Letkol Bram berdiri di pinggir landasan. Matanya menatap helikopter itu seperti menatap simbol akhir dari satu babak panjang. Di belakangnya, Yoman berjalan mendekat, memanggul sekarung obat-obatan. "Ini pengiriman terakhir sebelum tahap konsolidasi, ya?" tanya Yoman sambil meletakkan karung. Bram mengangguk. "Setelah ini, kita mulai program pembinaan dan pelatihan masyarakat. Kalau berhasil, zona merah Dinduga bisa benar-benar hilang dari peta." Yoman menatap ke arah rumah-rumah darurat yang kini mulai diisi kembali oleh warga. Dindingnya dari kayu dan terpal, atapnya dari seng bekas. Namun dari dalam, terdengar suara bayi menangis, tanda bahwa kehidupan perlahan tumbuh kembali. "Kami dulu tidak pernah membayangkan bisa sampai pada titik ini," ucap Yoman lirih. "Dan kami dulu tidak pernah tahu bahwa rakyat Papua bisa begitu tangguh," jawab Bram. "Kau tahu, kemenangan paling berat adalah menaklukkan hati." Di ruang pertemuan sederhana, Jenderal bersama tim gabungan menggelar rapat akhir sebelum penarikan pasukan besar-besaran dari sektor rawan. Di meja kayu lapuk itu, tergelar peta-peta dan foto udara kawasan yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis. Wilayah Lanijaya dan Duga, bagian utara sudah steril. "Warga mulai kembali," lapor Mayor Roni sambil menunjuk peta. "Bagaimana dengan sisa kelompok bersenjata Egyanus?" tanya Jenderal dengan nada tenang. "Satu regu kami berhasil menyusup ke salah satu tempat persembunyian mereka. Informasi terakhir, kelompok itu terpecah. Sebagian menyerah, sebagian melarikan diri keluar Papua." Jenderal menarik napas dalam. "Mereka lari bukan karena takut senjata kita, tapi karena kehilangan dukungan. Itu jauh lebih penting, Mayor." Roni mengangguk. "Kami temukan selebaran dari masyarakat yang menolak kehadiran mereka. Tanda bahwa persepsi mulai bergeser." Hari berikutnya, sebuah apel khusus digelar di lapangan Kenyam. Pasukan dari TNI, Polri, Satgas Damai Chartens, serta perwakilan masyarakat berdiri berdampingan. Tak ada barikade, tak ada garis pemisah, hanya deretan manusia dalam formasi sejajar, menatap ke depan bersama-sama. Jenderal berdiri di atas podium kayu sederhana. Wajahnya keras, namun mata itu menyiratkan kelegaan. "Kita tidak datang untuk menjajah, tapi untuk mendengar," katanya lantang. "Tidak ada kemenangan dalam perang saudara. Tapi hari ini, kita menyaksikan sendiri. Damai bukan mitos. Ia nyata jika diperjuangkan bersama." Sorak tepuk tangan bergema. Bukan sekadar formalitas, tapi tepuk tangan yang lahir dari dada yang sesak, dada yang kini terbuka oleh kelegaan. Suatu mimpi damai yang dulu tak masuk akal, kini berdiri di hadapan mereka. Setelah apel, Jenderal menyusuri gang kecil yang membelah perkampungan. Anak-anak kecil berlari menghampirinya, sebagian bahkan menggenggam tangan besarnya. Salah satu dari mereka, seorang bocah dengan luka lama di kening, menatap Jenderal dan berkata polos, "Om tentara, apakah besok kalian masih di sini?" Jenderal berhenti, menunduk menatap bocah itu. "Kami akan selalu di sini. Meskipun tak terlihat, kami akan jaga kalian." Bocah itu tersenyum, lalu lari kembali ke kawan-kawannya. Letkol Bram yang mengikuti di belakang hanya mengangguk pelan. Mereka mulai percaya. Dan itu jauh lebih sulit daripada merebut pos musuh. Namun di kejauhan, suara letusan tunggal terdengar. Semua prajurit sontak waspada, tubuh-tubuh merunduk. Tapi suara itu cepat disusul oleh tawa.
Seorang warga tua sedang mencoba senapan rakitan untuk menghalau babi hutan dari ladangnya. Laporan palsu, Jenderal, kata seorang anggota Yonif 733 sambil tertawa canggung. Jenderal tertawa kecil. Lebih baik letusan dari petani daripada diam yang penuh ketakutan. Di malam hari, langit Papua jernih, bertabur bintang. Di beranda pos komando, Jenderal duduk bersama Letkol Bram, Yoman, dan beberapa perwira muda. Mereka minum kopi hitam sambil berbincang ringan. "Jenderal," kata Letkol Bram, "setelah ini kita kemana?" "Kemanapun negara memanggil," jawab Jenderal. "Tapi untuk Papua, kita tidak pernah benar-benar pergi." Lalu ia berdiri, menatap ke arah pegunungan di kejauhan. Kabut turun perlahan, seolah menutupi luka-luka lama dan menggantinya dengan selimut damai. "Langkah terakhir bukan ketika kita angkat kaki," katanya pelan, "tapi ketika rakyat merasa tak perlu lagi diselamatkan." Semua diam. Malam itu hanya suara jangkrik dan desir angin yang berbicara. Tapi di hati mereka, satu kalimat terpatri kuat, perang bisa dimenangkan dengan senjata. Tapi perdamaian hanya lahir dari keberanian untuk memahami. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika helikopter pertama lepas landas dari landasan Kenyam. Suara baling-balingnya menggema ke seluruh lembah, membangunkan hutan, membangunkan pagi yang damai di tanah yang dulunya berdarah. Di dalam kabin, Letkol Bram duduk bersisian dengan Yoman. Mereka sama-sama diam, hanya menatap keluar jendela. Pegunungan Jayawijaya menjulang angkuh, diselimuti kabut tipis. Tapi kini, bagi mereka, gunung itu bukan lagi tembok ketakutan, melainkan saksi perubahan. Yoman menoleh ke arah Bram. "Kau yakin tak akan kembali ke sini?" Bram tersenyum kecil. "Siapa tahu. Tapi kalau aku kembali, aku ingin datang bukan sebagai tentara, tapi sebagai saudara." Helikopter mendarat sebentar di pos gabungan untuk menjemput personel lain. Jenderal masuk ke kabin, membawa serta sebuah koper hitam. Ia meletakkannya di lantai dengan hati-hati, seolah berisi sesuatu yang lebih berat dari sekadar peralatan. "Koper apa itu, Jenderal?" tanya Yoman penasaran. Jenderal menatap koper itu sejenak. Isinya bukan senjata, tapi rencana-rencana. Bram mengerutkan kening. "Rencana apa maksudnya?" "Data wilayah, peta sosial, struktur masyarakat. Semua yang kita kumpulkan selama bertugas. Aku akan serahkan ke pihak sipil dan kementerian untuk jadi dasar pembangunan." "Jelas," Jenderal sambil duduk. Yoman menatap koper itu dengan hormat. Beratnya bukan di tangan, tapi di tanggung jawab. Setiba di Timika, mereka langsung menuju ke pertemuan tertutup dengan perwakilan kementerian dan pejabat daerah. Ruangan rapat dipenuhi wajah-wajah serius, tapi tidak ada ketegangan seperti dulu. Kali ini, semua duduk sejajar. Militer dan sipil, pusat dan daerah. Jenderal membuka koper, mengeluarkan map-map berisi laporan lapangan, peta pergerakan warga, dan potret-potret pembangunan dari bawah. "Kami sudah lakukan bagian kami, membuka akses, mengamankan wilayah, membangun kepercayaan. Sekarang giliran kalian," ucapnya tanpa nada menggertak. Seorang pejabat sipil berdiri. Ia membaca satu persatu berkas di tangannya, lalu menatap Jenderal. "Kami tak pernah membayangkan bisa mendapat data selengkap ini langsung dari Medan. Ini luar biasa." Jenderal hanya mengangguk. "Kami tak butuh pujian, kami butuh kelanjutan. Kalau kalian gagal, perjuangan kami di sana sia-sia." Di sore harinya, upacara kecil digelar di lapangan terbuka markas Kodam. Tidak ada liputan besar, tidak ada siaran langsung. Tapi bagi mereka yang hadir, momen itu lebih dari cukup. Barisan pasukan berdiri tegap, mengenakan loreng yang telah pudar warnanya oleh lumpur dan hujan Papua. Jenderal berdiri di podium. Bukan lagi untuk memberi perintah, tapi untuk melepas. Suaranya tegas, namun bergetar di akhir kalimat. "Kita datang ke tanah Papua bukan untuk perang, tapi untuk menuntaskan luka. Kita pulang bukan karena lelah, tapi karena rakyat sudah mampu berdiri sendiri." Ini bukan perpisahan. Ini adalah bentuk tertinggi dari cinta kepada negeri. Ketika kita bisa pergi tanpa meninggalkan kekosongan. Tepuk tangan menggemuruh. Beberapa prajurit menunduk, matanya berkaca.
Perjalanan yang panjang, kehilangan rekan seperjuangan, dan ketegangan yang tiada henti, semua kini terasa terbayar. Beberapa hari kemudian, Jenderal berjalan sendirian di pelataran rumah dinasnya. Ia menatap pohon mangga tua yang pernah ia tanam. Sebelum berangkat ke Papua, daun-daunnya lebat, buahnya mulai menggantung. Letkol Bram datang menyusul. Ia baru kembali dari kunjungan ke sekolah-sekolah militer. Masih dengan wajah penuh semangat. Ada yang bilang, Papua sudah berubah total sejak operasi kita. Jenderal tersenyum. Kalau benar, itu bukan karena kita saja, tapi karena rakyat di sana mau berubah. Bram mengangguk. Kami diajari cara memegang senjata, tapi Papua mengajarkan kami cara meletakkannya. Diam sejenak menyelimuti mereka. Angin sore meniup tenang. Pohon mangga bergoyang perlahan, seperti mengangguk pada dua perwira yang kini tak lagi berbicara tentang strategi, tapi tentang harapan. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat tiba di tangan jenderal. Surat itu datang dari Kenyam. Tulisan tangannya khas, dari seorang bocah yang pernah memeluk lututnya. Om tentara, sekolah kami sekarang bagus. Ibu guru bilang kami harus pintar supaya bisa jaga Papua. Aku mau jadi tentara juga nanti, tapi tentara yang bisa bangun rumah. Jenderal meletakkan surat itu di meja. Ia menatap keluar jendela, ke langit biru Jakarta, lalu menutup matanya sejenak. Dalam benaknya, suara helikopter masih terdengar. Aroma hutan Papua masih melekat. Tapi kali ini, semua itu hadir bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kenangan. Dan, seperti tanah yang kembali ke bumi, prajurit pun kembali ke Ibu Pertiwi. Dengan satu harapan, semoga tanah itu tak perlu lagi dijaga dengan senjata, cukup dengan cinta.